bahwa dia didatengin dua sosok hitam langsung menindih Pras. Dan di situ Pras ngelihat selalu jam 12 malam. Nah, keesokan harinya hal yang sama terjadi lagi. Dua sosok hitam ini datang lagi langsung loncat menindih Pras, dan itu persis di dadanya. Kamu cari telur ayam kampung, jumlahnya 7 butir. Tapi kalau bisa kamu cari telur ayam kampung ini yang benar-benar masih fresh, kalau bisa yang masih ada di kandangnya. Nanti setiap malam sebelum kamu tidur, kamu makan mentah-mentah telur ayam kampung ini. Kalau kamu ini nggak segera ditangani, bisa-bisa terjadi sesuatu yang fatal ke kamu. Dan pada akhirnya nyawa kamu bisa melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pras yang asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai cerita ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Mungkin ada di antara kalian yang sedang nonton tayangan ini dan mungkin sedang sakit. Kita bermohon pada Allah semoga penyakitnya diangkat dan disembuhkan sehat seperti sedia kala. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang nonton tayangan ini dan dalam keadaan dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita semua berdoa, saling mendoakan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya itu dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pras. Jadi Pras ini adalah nama samaran karena dia ingin menceritakan tentang kejadian di masa lalunya, di mana kejadian ini masih berhubungan dengan beberapa pihak. Jadi dia nggak mau menyinggung pihak-pihak yang akan diceritakan di sini. Jadi Pras ini asalnya dari kota Solo. Dari kecil sampai dia kuliah, dia tinggal di Solo bersama ibu dan juga adik perempuannya yang namanya Nova. Di masa-masa kuliah itu, Pras ini sudah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Jadi pas dalam masa kuliah itu, dia sudah membiayai kuliahnya sendiri. Dia kerja part-time di Solo itu. Jadi hasil dari pekerjaannya itu untuk membiayai kehidupan sehari-hari ibu dan juga adiknya yang masih sekolah. Sampai pada suatu ketika setelah Pras ini lulus kuliah, dia punya inisiatif untuk melamar pekerjaan di Jakarta. Dan pada akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan itu. Pras sempat tinggal di Jakarta untuk beberapa bulan dan alhamdulillah memang perusahaan ini bisa dikatakan perusahaan bonafit dan gaji Pras waktu itu juga lumayan.
Jadi setelah 6 bulan Pras bekerja di Jakarta, dia pun memboyong ibu dan juga adik perempuannya ini di Jakarta dan mereka ngontrak sebuah rumah di sana. Dan pada satu ketika adiknya Pras yang Nova ini duduk di bangku kuliah. Di sini Pras masih membiayai. Sampai kemudian setelah adiknya ini lulus kuliah dan dia sudah mendapatkan pekerjaan, barulah Pras ini bisa menata dirinya. Dia sudah dekat dengan beberapa perempuan dan dia sudah mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan itu, tapi di tengah jalan hubungan ini nggak berakhir dengan bahagia. Dia putus di tengah jalan. Dan pada akhirnya dia ini kembali berkomunikasi dengan perempuan yang namanya Ani. Ani ini aslinya Solo juga. Orang tuanya Ani masih ada di Solo, tapi waktu itu Ani bekerja di salah satu kota kecil yang nggak jauh dari Solo sana, masih di Jawa Tengah. Disinilah Pras mulai menjalin komunikasi. Nah sebenarnya Pras ini sudah kenal lama dengan Ani. Jadi setelah dia menjalin komunikasi lagi secara intens, pada suatu ketika Ani ini bilang ke Pras supaya Pras datang ke Solo menemui orang tuanya. Nah harapannya Ani supaya Pras ini langsung mendatangi kedua orang tuanya Ani dan Pras mengutarakan keinginannya dalam waktu dekat akan menikahi Ani. Pras pun setuju. Di masa libur itu Pras langsung naik kereta dan dia ini menuju ke kota di mana Ani berada. Di situ Ani sudah nunggu di stasiun dan Ani naik kereta. Mereka pun akhirnya menuju ke Solo menemui orang tuanya Ani. Dan singkat ceritanya Pras ini membicarakan hal itu ke orang tuanya Ani. Dia bilang bahwa dia serius menjalin hubungan dengan Ani dan dalam waktu dekat dia akan menikahi Ani. Nah ternyata sambutan dari orang tua Ani ini pun baik. Jadi setelah itu Pras pun kembali ke Jakarta. Nah, mereka masih menjalin hubungan. Nah, tiba-tiba ada satu masa Ani ini tiba-tiba nggak bisa dihubungi. Dia ngilang. Nah, artinya ngilang itu HP nggak bisa dihubungi, HP benar-benar nggak aktif. Pras sendiri juga nggak tahu dia harus tanya informasi Ani ini kemana, karena dia juga nggak seberapa kenal dengan teman-teman Ani. Sampai sekitar 10 harian, kira-kira hampir 2 mingguan lah, barulah HP Ani ini aktif lagi dan dia menghubungi Pras. Dia minta maaf di situ. Dia ungkapkan semua bahwa pada saat HP-nya nggak aktif itu dia sibuk dengan kerjaannya. Nah di sini Ani minta maaf. Pras akhirnya pun memaafkan. Dia memaklumi. Jadi Pras sempat berpikir ya mungkin seperti inilah hubungan jarak jauh. Setelah itu hubungan terjalin kembali. Mereka berkomunikasi secara aktif lagi. Sampai beberapa bulan setelah itu tiba-tiba Ani ini ngilang lagi. HP-nya tiba-tiba nggak aktif lagi. Dan hal itu terjadi sampai seminggu lebih. Dari situlah Pras punya inisiatif. Dia langsung menuju ke kota di mana Ani ini kerja. Dia datengin ke sana. Dia langsung menuju ke kosannya. Begitu sampai di kos Ani, anehnya Ani ini nggak mau menemui Pras. Dan pada akhirnya Pras itu sampai 2 hari ada di sana, tapi Ani sendiri nggak mau menemui Pras. Disinilah Pras itu sudah mulai jengkel, karena dia merasa aneh. Si Pras ini sudah datang ke sana, sudah menuju ke kosnya Ani, dan Ani tahu bahwa Pras waktu itu ada di sana, tapi dia nggak mau menemui. Jadi setelah 2 hari ada di sana, Pras pun memutuskan kembali lagi ke Jakarta. Dan pada waktu itu, dalam hatinya Pras ini, dia sudah bilang bahwa dia nggak akan mau lagi melanjutkan hubungan dengan Ani. Tiba-tiba 1 minggu setelah itu, Ani ini nyusul ke Jakarta. Ke kontrakannya Pras itu, dia bilang dia minta maaf. Bahkan waktu itu dia sempat bilang ke ibunya Pras bahwa semua ini adalah kesalahannya Ani. Dia nggak sengaja melakukan itu, dia minta maaf. Dan bahkan waktu itu, Ani ini sempat berjanji ke ibunya Pras nanti setelah menikah dia akan cari kerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Nah janji inilah yang akhirnya dipegang oleh ibunya Pras. Dan pada akhirnya setelah Ani ini minta maaf, dia pun pulang menyerahkan semuanya kepada Pras dan ibunya Pras. Dalam suatu kesempatan ibunya Pras ini manggil Pras, "Mas,
Gimana kamu sama Ani ini gimana? Maunya gimana? Pras sendiri mengembalikan ke ibunya, kalau ibu gimana Bu? Ternyata waktu itu ibunya Pras ini bilang, ya sudahlah dimaafkan aja. Mungkin dia memang benar-benar sibuk Mas. Akhirnya setelah mendapat restu dari ibunya Pras, Pras pun memutuskan untuk memaafkan Ani. Akhirnya dari situ mereka sepakat untuk menggelar pernikahan. Nah, di masa-masa mereka mempersiapkan pernikahan, termasuk Pras ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan pernikahan, ada sebuah telepon masuk ke HP-nya Pras. Yang Pras sendiri ini nggak tahu ini siapa yang telepon karena nomornya itu tidak terdaftar. Akhirnya diangkatlah telepon itu, ada suara perempuan ini bilang ke Pras, Mas, kenalin namaku ini. Dia menyebutkan namanya. Pras sendiri nggak kenal, ini siapa ya? Saya kenal dengan Ani, dan saya tahu Mas Pras. Intinya saya mau cerita, Mas ini kan mau menikah dengan Ani. Saya mau cerita semua keburukan-keburukan Ani. Disinilah si perempuan ini cerita, dia secara gamblang menjelaskan bahwa Ani ini perilakunya itu buruk, tabiatnya buruk. Selama ini, Ani itu sering berbohong ke Pras. Jadi selama Ani itu susah dihubungi, ini bukan urusan kerjaan, tapi dia masih ada urusan dengan mantan-mantannya. Dan waktu itu si perempuan ini menjelaskan bahwa Ani ini sering menggugurkan kandungan ketika berhubungan dengan mantan-mantannya itu. Nah, setelah dijelaskan oleh perempuan ini, Pras itu tidak begitu mudahnya percaya. Dia masih menyaring informasi itu. Setelah hal ini terjadi, akhirnya Pras langsung mengkonfirmasi hal ini ke Ani. Dia bilang, benarkah kamu seperti ini? Benarkah kamu itu sering menggugurkan kandungan dengan mantanmu? Dari sini Ani itu berkata jujur, memang seperti itu keadaannya. Tapi aku minta maaf, setelah aku menikah denganmu nanti, aku akan merubah semua tabiatku. Ini semua hal-hal buruk yang terjadi sebelum aku kenal dengan kamu. Nah, alasan Ani seperti ini. Akhirnya dengan alasan yang logis seperti itu, Pras pun bisa menerima. Nah, singkat cerita, pernikahan ini pun digelar, dan setelah pernikahan ini digelar, Pras itu sempat cuti. Dia sempat tinggal di kota di mana Ani itu bekerja. Dia tinggal di kosnya Ani, dan 2 hari kemudian, Pras ini melihat gelagat Ani itu kok aneh. Karena katanya, Ani ini akan resign dari pekerjaannya, dan dia ikut Pras ke Jakarta. Tapi selama Pras 2 hari ada di sana, kok Ani ini nggak juga mengajukan surat resign? Jadi di situ Pras tanya, yang kamu ini gimana? Besok aku harus kembali ke Jakarta. Kok kamu belum juga resign? Nah, disinilah Ani bilang, enggak, aku nggak mau resign. Aku tetap mau di sini. Aku tinggal di sini. Kamu pulang aja ke Jakarta. Nah, di sini Pras sempat kecewa. Berarti kamu secara nggak langsung kamu sudah berbohong sama ibuku. Kamu sendiri yang berjanji ke ibuku juga bahwa setelah nikah nanti kamu pindah ke Jakarta dan kamu cari kerja di sana, ikut suami. Ternyata keadaannya berbalik. Ani sendiri mengingkari janjinya itu. Akhirnya setelah 3 hari ada di sana, Pras mau nggak mau harus kembali ke Jakarta. Nah, disinilah hubungan mereka itu mulai renggang. Mereka sering bertengkar. Karena Pras benar-benar kecewa, Ani sendiri yang berjanji nantinya setelah menikah dia akan ikut suami ke Jakarta, tapi ternyata hal itu tidak dilakukan. Nah, setelah hal ini terjadi, mereka sering bertengkar, bahkan waktu itu sampai melibatkan ibunya Pras. Nah, yang disayangkan oleh Pras di sini, pada saat itu Ani ini sering mengumpat ibunya Pras, mengeluarkan kata-kata jorok ke ibunya Pras, sampai mencaci maki ibunya Pras. Disinilah Pras itu benar-benar kecewa, dan pada akhirnya hubungan mereka ini semakin renggang. Padahal mereka ini pengantin baru. Nah, 3 bulan setelah itu, Ani tetap kekeh, dia nggak mau pindah ke Jakarta. Malah waktu itu Ani ini minta pisah. Tapi dalam hal itu Pras ini belum mengabulkan permintaan Ani. Jadi hubungan mereka itu semakin tidak harmonis, dan bisa dikatakan waktu itu mereka ini berpisah, tapi belum bercerai. Nah, disinilah Pras itu secara bersamaan mengalami sebuah kejadian-kejadian yang aneh. Jadi setiap malam pada saat Pras ini tidur, dia selalu didatengin 2 sosok hitam, dan sosok hitam ini langsung loncat ke arah Pras. Jadi tangannya itu pas sikutnya ini langsung menindih dadanya Pras. Disitulah Pras nggak bisa nafas.
Jadi kalau kata orang, bisa dikatakan ini sebuah rep-repan atau tindian. Dia benar-benar nggak bisa nafas, dan hal itu terjadi sampai sekitar hampir 2 menit. Mungkin waktu itu Pras teriak-teriak, pada akhirnya ibunya Pras ini masuk dan membangunkan Pras. "Kamu kenapa, Mas?" Disinilah Pras cerita bahwa dia didatengin 2 sosok hitam, langsung menindih Pras. Dan di situ Pras ngelihat selalu jam 12 malam. Nah, keesokan harinya, hal yang sama terjadi lagi. 2 sosok hitam ini datang lagi, langsung loncat menindih Pras, dan itu persis di dadanya. Jadi membuat Pras itu nggak bisa nafas. Dia kesulitan nafas. Dan setiap kali dia mengalami hal itu, ibunya selalu membangunkan. Jadi total waktu itu Pras mengalami kejadian ini hampir 2 mingguan. Setiap malam dia selalu mengalami teror semacam ini, sampai-sampai badan Pras itu turun drastis. Berat badannya itu turun. Karena gimana? Pada saat dia mau tidur, dia selalu ketakutan. Dan ternyata yang ditakutkan ini benar-benar terjadi. Sosok hitam ini selalu datang. Pada akhirnya setiap malam, Pras hanya tidur sekitar 2 jam. Bahkan kadang-kadang dia tidur hanya 1 jam. Paginya dia berangkat kerja lagi. Nah, ibunya ini sempat bilang, "Mas, jangan-jangan kamu ini diguna-guna sama orang, Mas. Coba Mas Pras datengin orang yang paham tentang hal ini." Tapi Pras ini coba melawan ketakutan-ketakutan ibunya. Dia bilang, "Enggak, Bu, ini urusan medis aja." Sebenarnya Pras waktu itu sudah konsultasi ke dokter. Dia sudah mendatangi dokter spesialis, tapi pada akhirnya yang dialami Pras ini masih tetap sama. Setiap malam dia selalu didatengin sosok hitam 2 ini. Nah, pada akhirnya si adiknya Pras yang namanya Nova itu punya teman. Nah, temennya ini namanya Upi. Si Upi ini punya teman lagi, orang yang paham tentang hal ini. Mungkin karena Nova ini sering cerita tentang keadaannya kakaknya itu, akhirnya Upi ini punya inisiatif, "Coba aku hubungin temanku ya, Nov." Dihubungkanlah dengan temannya itu, dan temannya yang ngerti ini minta dikirimkan fotonya Pras. Setelah dikirim fotonya, ternyata si orang pintar ini bilang, "Ini kakak temenmu ini diguna-guna sama mantannya sendiri." Nah, disitulah Nova menyampaikan ke kakaknya, dan Pras waktu itu kaget. Masa iya Ani yang bikin kayak gini? Jadi waktu itu Pras masih nggak percaya. Dan solusi dari orang pintar ini, dia harus cari telur ayam kampung. Dan telur ayam kampung ini dimakan mentah-mentah. Sebelum dimakan mentah-mentah, dia harus membacakan Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Tapi hal itu belum dilakukan oleh Pras. Nah, beberapa waktu kemudian, Pras ini masih mengalami hal itu. Dia sering kali didatengin 2 sosok hitam, dan bahkan dia ini selalu tindian. Nah, di suatu siang di kantor, dia punya teman. Nah, temannya Pras ini adalah teman curhatnya Pras juga. Dia sering cerita apapun, sampai pada suatu ketika Pras cerita tentang kondisinya waktu itu. Dia selalu mengalami rep-repan, dia selalu didatengin sosok hitam 2 sosok. Dan temannya ini kebetulan juga punya teman, orang pintar. Biasanya dipanggil dengan panggilan Bang Arif. Jadi temannya Pras itu menyarankan ke Pras, "Ayo kapan-kapan main ke tempat Bang Arif. Mungkin kamu bisa konsultasi tentang permasalahanmu ini." Akhirnya sepulang kerja, Pras bersama temannya ini menuju ke rumah Bang Arif, orang pintar itu. Begitu pertama kali datang, pandangan Bang Arif ke Pras itu agak aneh. Pandangannya itu tajam banget. Setelah itu, Bang Arif ini tanya ke Pras, "Mas, kamu sehat, Mas?" "Ya, dibilang sehat sih nggak juga, Bang. Tiap malam itu aku selalu ngalamin tindian." "Iya, aku ngelihat kamu ini nggak sehat." Terus si Bang Arif bilang, "Kamu ini diguna-guna sama mantanmu sendiri, orang dekat sendiri." Nah, yang diutarakan Bang Arif ini persis seperti yang diutarakan oleh temannya Upi ini, teman adiknya itu. Jadi Pras itu merasa agak aneh, padahal Pras belum cerita apapun ke Bang Arif. Dan pada akhirnya Bang Arif ini bilang juga ke Pras, "Ini kamu cari telur ayam kampung, jumlahnya 7 butir.
Tapi kalau bisa kamu cari telur ayam kampung ini yang benar-benar masih fresh, kalau bisa yang masih ada di kandangnya. Nanti setiap malam sebelum kamu tidur, kamu makan mentah-mentah telur ayam kampung ini, tapi sebelum itu kamu baca Al-Fatihah sama baca surat-surat pendek. Nah, ternyata hal ini sama persis seperti yang diutarakan oleh orang pintar sebelumnya. Pras sendiri juga nggak cerita ke Bang Arif. Jadi setelah Bang Arif ngasih saran itu ke Pras, Pras ini dikasih air minum yang sudah didoakan, dia disuruh minum. Setelah minum itu dia pulang. Nah, yang dirasakan Pras karena malam itu dia belum bisa dapat telur ayam kampung, Pras tidur. Ternyata dalam tidurnya itu dia mengalami teror yang luar biasa. Jauh seperti sebelum-sebelumnya. Menurut Pras mungkin sosok-sosok ini tahu bahwa Pras ini sudah menghubungi orang pintar untuk menangani makhluk-makhluk ini. Jadi seolah-olah sosok-sosok hitam ini seolah sudah tahu. Bahkan seolah dukun yang mengirimkan guna-guna ini seolah sudah tahu bahwa Pras meminta pertolongan. Jadi serangan waktu itu luar biasa. Dua sosok hitam ini datang dengan kondisi mengerang, dan langsung seketika itu juga mereka berdua itu loncat ke arah Pras dan menindih Pras. Nah, di situ Pras lagi-lagi nggak bisa bernafas sampai pada akhirnya ibunya Pras ini datang membangunkan Pras. Hal itulah yang sering terjadi, dan kemudian dia konsultasi lagi ke Bang Arif. Bang Arif masih sama. Dia masih bilang, coba cari telur ayam kampung. Kalau bisa telur ayam kampung jangan beli di supermarket. Cari yang masih ada di kandang. Nah, Pras sendiri ini juga susah nyarinya waktu itu, dan Bang Arif sempat bilang, kamu ini sudah parah loh mas. Kalau kamu ini nggak segera ditangani, bisa-bisa terjadi sesuatu yang fatal ke kamu. Dan pada akhirnya nyawa kamu bisa melayang. Karena memang dukun ini atau orang yang mengirim guna-guna ini memang menginginkan kamu itu tewas. Menginginkan kamu itu meninggal saat itu juga. Jadi inilah bersyukurnya kamu itu selalu dibangunkan oleh ibumu. Mungkin ini menurut Bang Arif ini adalah hasrat seorang ibu, naluri seorang ibu, di mana ketika anaknya mengalami sebuah musibah atau sebuah gangguan, seolah-olah ibunya Pras itu terkoneksi dan secara otomatis ibunya langsung membangunkan Pras, padahal kamarnya itu beda. Nah, inilah yang diutarakan oleh Bang Arif. Jadi setelah itu Pras mulai cari telur ayam kampung, dicari dari kandang-kandang, dan setelah dia mendapatkan 7 butir dibawa pulang. Telur pertama dimakan mentah-mentah. Sebelum makan itu, dia membaca Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Nah, setelah itu Pras ini pun tidur. Dan selama dia mengkonsumsi 7 butir telur ayam kampung, dan sebelum dia makan telur ayam kampung, dia selalu membacakan Al-Fatihah dan surat-surat pendek itu, Pras ini mengaku, selama 2 minggu, dia hanya mengalami tindihan itu hanya 2 kali. Nah, dia pun tetap berkonsultasi dengan Bang Arif, dan Bang Arif mengatakan tidak apa-apa, terus aja seperti itu. Semoga setelah ini dia nggak datang lagi. Dan ternyata alhamdulillah setelah kejadian itu 2 sosok hitam ini nggak datang lagi. Tapi waktu itu Pras itu mengalami gatal-gatal yang luar biasa. Seluruh badannya ini gatal. Sampai-sampai dia merasa itu aneh. Dia pun periksa ke dokter, ternyata dokter pun mengatakan hal yang biasa. Dokter sendiri hanya ngasih resep supaya Pras ini nggak gatal-gatal lagi. Ternyata setelah dia minum obat itu, dia masih gatal-gatal. Badannya itu selalu gatal-gatal. Dia akhirnya ngomongkan hal ini lagi ke Bang Arif. Bang, ini gimana ya? Badanku kok gatal-gatal terus. Ternyata menurut Bang Arif, ini tanda-tanda bahwa sihir-sihir itu sudah mulai keluar. Dia keluar dari pori-pori, dan hal inilah yang membuat akhirnya kamu itu merasa gatal. Insya Allah setelah ini, sihir-sihir ini akan musnah dari tubuhmu. Terus aja mengamalkan hal-hal itu. Akhirnya benar. Setelah hal itu, gatal-gatal ini pun mulai hilang. Dan sampai pada akhirnya, Pras itu benar-benar terbebas dari gatal-gatal itu. Dan setiap malam dia nggak lagi didatengin oleh sosok-sosok hitam itu. Nah, yang dipikirkan oleh Pras, ternyata selama ini yang melakukan guna-guna atau yang mengirimkan sihir adalah mantan istrinya sendiri. Dia juga nggak habis pikir kenapa mantan istrinya itu melakukan hal itu. Jadi setelah mengalami kejadian ini, Pras pun minta restu ke ibunya, dia akan menceraikan istrinya itu.
Karena pada waktu itu Pras ini memang hanya berpisah, dia belum benar-benar resmi bercerai. Dan setelah dia benar-benar pulih, dia pun akhirnya menceraikan si Ani itu. 1 tahun kemudian Pras ini kenal dengan seorang perempuan, teman kantornya, namanya Ita. Dia pun akhirnya menikah dan sampai hari ini Pras dikaruniai seorang anak perempuan. Nah sebenarnya teman-teman masih ada lagi cerita dari Pras ini, di mana ceritanya itu berhubungan dengan istri dan juga anaknya yang sekarang ini. Tapi di lain waktu insya Allah kita akan ceritakan lagi cerita dari Mas Pras ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Pras yang sudah membagikan kisahnya kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua, lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.